Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai Perpu ini rawan menjadi alat untuk membuat pejabat kebal hukum. Pasal yang dipermasalahkan adalah pasal 27. Dalam pasal 27 ayat 1 disampaikan, ditulis segala kebijakan yang diambil pemerintah langsung dikategorikan bukan merupakan kerugian negara. Sementara pada ayat 2 ditulis pejabat yang mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Terakhir ayat 3 mengatakan segala tindakan yang diambil berdasarkan Perpu ini dianggap bukan objek gugatan yang bisa diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau Petun. Menko Polhukam Mahfud MD menilai wajar bila publik mengajukan gugatan uji materi Perpu ini ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya mengkritisi isi Perpu akan menghasilkan keputusan yang baik bagi bangsa ini. Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani COVID-19 mengundang kritik. Perpu ini dikhawatirkan bisa membuat pejabat negara kebal hukum. Perpu ini mengatur semua kebijakan yang diambil dan semua biaya yang dikeluarkan pemerintah bukan kerugian negara dan tidak bisa dituntut secara pidana ataupun perdata. Kita bahas malam ini bersama narasumber, sudah bergabung melalui Skype adalah Profesor Susi Dwi Haryanti, ahli hukum tata negara Universitas Padjadjaran. Prof. Susi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Prof. Susi malam hari ini sudah bergabung. Saya sapa dulu narasumber yang lain. Ada Mas Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama KSP melalui telepon. Mas Doni, selamat malam. Pak Doni, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Doni. Dan juga ada Bang Masinton Pasaribu, Ketua Komisi 3 DPR melalui telepon. Bang Masinton. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang Masinton, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Prof. Susi dulu. Prof. Susi, kita sudah melihat Perpu nomor 1 tahun 2020 ini ada salah satu pasalnya, terutama pasal 27 ayat 1, 2, 3 yang dinilai mengkhawatirkan. Bisa disampaikan kepada kami apa yang dikhawatirkan para teman-teman akademisi? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya menjelaskan mengapa Perpu ini ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada dasarnya satu negara itu selalu menghadapi ancaman kedaruratan atau selalu menghadapi krisis yang menimbulkan situasi-situasi abnormal. Oleh karena itu di dalam suatu negara, terutama negara yang menganut ajaran konstitusi dan prinsip negara hukum, maka cara-cara untuk mengatasi situasi abnormal itu akan diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu kita punya pasal 22, tapi persoalannya adalah pasal 22 tidak secara jelas mengatur materi muatan apa yang dapat diatur oleh Perpu. Pasal 22 itu hanya memberikan wewenang konstitutif kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan kegentingan yang memaksa, kemudian memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu tersebut. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan, di dalam sebuah negara yang menganut ajaran konstitusi dan prinsip negara hukum, segala tindakan ataupun juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh negara dan juga oleh pemerintah itu tidak dapat melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan negara hukum. Apa itu prinsip konstitusi? Antara lain adalah pembatasan kekuasaan yang ditujukan untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mengapa publik itu khawatir terhadap isi pasal 27? Isi pasal 27 itu seakan-akan memberikan kekebalan dan juga perbuatan-perbuatan atau tindakan pemerintah itu tidak dapat dijadikan objek gugatan di PT UN. Salah satu kekhawatiran publik adalah karena Perpu ini mengatur apa yang menjadi kewenangan dari cabang kekuasaan lain. Mengapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi pasal 22 tidak mengatur secara jelas materi muatan Perpu itu apa saja. Bisa kita bayangkan gitu ya,
kalau tindakan-tindakan itu tidak dapat dibawa ke pengadilan, kemudian pejabat tidak dapat digugat baik perdata maupun pidana gitu. Bagaimana nanti ekses dari Perpu tersebut? Kemana rakyat akan pergi kalau bukan misalkan ke pengadilan sebagai pihak ketiga yang netral gitu. Jadi itu antara lain kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di masyarakat gitu. Mereka sangat mengkhawatirkan bahwa Perpu ini akan melanggar asas ajaran konstitusi dan prinsip negara hukum. Oke, saya ke Pak Doni sekarang. Pak Doni, itu salah satu kekhawatiran, saya yakin Anda juga sudah mendengar ya beberapa kali atau juga sudah mungkin membacanya. Baik, jadi ada beberapa hal ya yang saya kira menjadi sorotan publik ya terhadap Perpu nomor 1 2020 ini. Ya, pertama selain tadi ya mengenai perlindungan hukum bagi pejabat negara, juga ada pelebaran defisit yang melampaui 3%. Ya, selain itu juga ada, saya catat di sini tentang biaya yang dikeluarkan pemerintah selama krisis ini bukan kerugian negara. Nah, jadi saya coba jawab satu persatu bahwa kenapa defisit bisa difleksibelkan melampaui 3%? Karena memang dengan demikian pemerintah bisa merencanakan pengelolaan belanja dan pembiayaan dengan lebih optimal dengan prioritas belanja kesehatan, social safety net, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, itu yang soal defisit. Kemudian yang soal kerugian negara, jadi pemerintah melakukan biaya-biaya untuk pemulihan ekonomi dan bisa jadi tidak sepenuhnya kembali. Nah, namun biaya itu bermanfaat besar bagi pemulihan ekonomi, masyarakat, dan dunia usaha. Jadi itu yang kemudian bukan disebut sebagai kerugian negara. Nah, perlindungan hukum ya bagi pengambil kebijakan di masa krisis akibat COVID-19 itu bukan imunitas absolut ya, karena tetap dengan ada prasyarat yaitu sepanjang dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tetap saja sebenarnya bisa dipersoalkan. Dan ya perlindungan hukum bagi pengambilan kebijakan itu juga sebenarnya terdapat pada beberapa undang-undang, ada pasal 50 dan 51 KUHP, pasal 48 Undang-Undang BKKSK, pasal 22 Undang-Undang Pengampunan Pajak, pasal 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Nah, kenapa perlu dilindungi? Karena supaya pengambil kebijakan itu firm dalam mengambil kebijakan saat krisis ini. Ada payung hukumnya. Ya, meskipun tetap saja harus prudent, tetap saja harus sesuai dengan koridor undang-undangan yang berlaku. Ya, tidak bisa kemudian nanti di situ kemudian menjadi ladang bagi korupsi atau kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, itu tidak bisa. Ini sepenuhnya pengambilan kebijakan itu ya difokuskan pada keselamatan rakyat ya, pada kesehatan masyarakat gitu, pada mitigasi dampak ekonomi dari COVID-19. Jadi bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok atau golongan, tapi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang menjadi substansi atau roh dari pasal 27 yang mengatur perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan di saat krisis ini. Begitu, Mbak. Oke. Ini berarti memang muncul dalam kondisi yang luar biasa. Tapi kalau misalnya tadi Anda mengatakan masih ada celah untuk mempermasalahkan ini, tapi dikunci lagi di ayat 2 bahwa pejabat mereka yang mengambil kebijakan soal ini tidak bisa dituntut secara hukum perdata atau pidana. Artinya sudah dikunci juga di situ kan? Iya, tapi kan di situ ada prasyaratnya sepanjang dilakukan dengan itikat baik gitu ya. Kalau memang ada sesuatu yang dicurigai ya oleh masyarakat ya, oleh kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat, ya silakan saja dipersoalkan gitu ya. Jadi tetap saja saya kira meskipun tidak dapat dituntut, ada kesan tidak dituntut, tapi kalau memang kan juga ada di situ dikatakan prasyarat itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau memang ditemukan ada celah, ada masalah, ada sesuatu yang bisa diproblematisir, ya silakan saja begitu. Nah, ini jadi ini bukan kekebalan hukum yang sifatnya mutlak begitu ya. Ini hanya memberikan ya rasa aman bagi pengambil kebijakan. Ya meskipun rasa aman itu juga harus disertai tanggung jawab penuh bahwa jangan kemudian karena sudah ada payung hukumnya lalu mengambil kebijakan yang ya bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Nah, ini yang harus dicermati oleh masyarakat. Begitu, Mbak. Oke. Bang Masinton, bagaimana menurut Anda ini untuk memberikan rasa aman kepada pengambil kebijakan? Ya, jadi bahwa kita butuh langkah dan tindakan cepat, ya.
dalam mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kita, kalau kami ya, saya sebagai anggota DPR di Komisi 3 yang juga menjadi membuat kami harus membuat catatan terhadap draft Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, pertama itu draft ini kan melanggar prinsip-prinsip negara hukum sebenarnya, karena memang draft Perpu ini tidak mencerminkan semangat negara hukum dalam era demokrasi ini. Nah, kita setelah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu kan kita meletakkan yang tadinya ya sebelum amandemen di Undang-Undang Dasar kita itu meletakkan negara hukum itu di dalam penjelasan. Maka dalam amandemen itu kita tegaskan di pasal 1 ayat 3 itu bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum. Nah, di pasal 27-nya juga ditegaskan lagi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, dan tidak ada pengecualian di situ. Nah, itu satu. Jadi norma yang dibentuk dalam Perpu ini bertentangan dengan ajas negara hukum tadi yang diatur secara jelas dan tegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita. Nah, kemudian ini kan sulit kalau dikatakan umpama ini memberikan satu keamanan, kenyamanan buat pengambil kebijakan gitu. Iya gitu ya. Artinya tetap dalam konsep pembentukan undang-undang itu harus memenuhi unsur landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, kalau ada ya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini yang kemudian menyalahi prinsip-prinsip pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang bersih, segala macam ya, dari KKN seperti itu. Nah, terus itu nggak bisa dipidana. Ini kan repot. Kan nggak bisa dong. Katanya masih ada celahnya katanya. Masih bisa dipermasalahkan kalau tadi kata Pak Doni dari KSP. Makanya, kan aneh kemudian. Satu rancangan perundang-undangan ya, Perpu dirancang kemudian ada celah untuk digugat, itu kan artinya kan memang ini draftnya ini kan draft gimana ya, membahasakannya memang yang belum layak sebenarnya. Gitu. Tapi kemudian udah disampaikan, ya oke lah, kita paham bahwa pemerintah harus kita bantu dalam mengatasi pandemi COVID ini, baik dari regulasi, anggaran, dan lain-lain, dan sampai kecepatan dalam melakukan tindakan. Ya, maka kalaupun ini nanti DPR dalam persidangan berikut harus menerima, maka karena situasi yang harus kita atasi secara cepat ya, maka begitu diterima, Perpu ini harus segera dilakukan revisi. Setelah nanti ditetapkan undang-undang. Sehingga kemudian ruang-ruang abu-abu tadi tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan Perpu ini untuk mengambil keuntungan di luar situasi masyarakat yang sangat sulit hari ini. Oke. Tentunya itu yang diharapkan dan juga sebenarnya sudah ada di dalam Perpu itu yang tertulis melakukan keputusan dengan itikan baik dan lain sebagainya. Tapi apakah itu bisa menjadi jaminan gitu kurang lebih ya Bang Masinton? Nanti setelah jeda kita bahas lagi, tetap di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas soal Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Terkait dengan pasal 27 Perpu
ayat 123, pasal 27 ayat 123. Saya ke Prof. Susi lagi. Prof. Susi, kalau misalnya melihat yang saat ini terjadi, ini diambil dalam keadaan genting, tujuannya untuk realokasi anggaran, penambahan anggaran, ada sekitar jumlahnya tidak sedikit, sekitar 405 triliun rupiah. Dan perlu ada jaminan keamanan bagi para pengambil kebijakan, seperti yang tadi disampaikan Pak Doni. Apakah hal itu perlu dilakukan sebenarnya? Atau Anda melihatnya ini sebenarnya ada ketakutan mungkin yang terkait kondisi terdahulu, kemudian makanya dikunci dengan ayat 123 di pasal 27 ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya melihat bahwa tujuan dari pasal 27 ayat 1 ini seakan-akan memberikan privilege kepada para pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan Perpu ini, gitu ya. Dalam pandangan saya, kalau pejabat negara itu kalau dia melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut saya tidak perlu kemudian diatur di dalam ketentuan seperti pasal 27 ayat 1 tersebut, gitu. Nah, karena apa? Karena kalau sudah diatur di dalam peraturan tersebut, maka kemudian timbul pertanyaan, apa sebetulnya tujuan pembentukan norma semacam itu? Apakah tadi yang seperti saya katakan memberikan privilege? Sebetulnya kalaupun mereka mereka yakin bahwa mereka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, kemudian melakukan tindakan-tindakan, mengambil keputusan-keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang benar, gitu ya. Saya rasa tidak perlu ada ketentuan semacam ini, gitu. Nah, karena apa? Karena biarkanlah yang menilai nanti itu adalah pihak ketiga yang netral, yaitu dalam hal ini cabang kekuasaan kehakiman. Yang menjadi persoalan bagi saya adalah tadi Pak Doni sudah menjelaskan ada beberapa peraturan dalam bentuk undang-undang, gitu ya, yang mempunyai dengan mengatur norma yang sama. Yang menjadi persoalan saya bukan pada masalah undang-undangnya, gitu, tetapi ini dikeluarkan dalam bentuk Perpu terlebih dahulu. Dan Perpu itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, tetapi subjektivitas Presiden di situ tinggi, karena yang menilai kegentingan yang memaksa itu adalah Presiden, gitu. Nah, jadi ketentuan semacam ini itu ada pada Perpu. Kan kalau yang tadi disebutkan oleh Pak Doni, ketentuan itu ada di dalam undang-undang. Jadi sudah dibahas melibatkan DPR, begitu. Nah, sementara Perpu ini kan belum melibatkan DPR, nanti baru melibatkan DPR pada saat dia dibahas, gitu. Nah, ini yang menjadi ketakutan. Jadi itu Presiden Presiden melalui Perpu menetapkan, gitu, norma-norma semacam itu. Kemudian yang tadi seperti saya katakan, terutama misalkan ayat 3, gitu ya. Kemudian di dalam Perpu itu juga ditentukan bahwa tidak dapat menjadi objek gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, gitu. Iya kan? Nah, bagaimana mungkin peraturan yang dikeluarkan dengan penilaian subjektif Presiden, kemudian materinya termasuk juga mengatur kompetensi dari pengadilan. Ini kan menurut saya dalam pandangan akademik saya, ini merupakan hal-hal yang tidak sesuai, gitu. Jadi kalau misalkan Perpu, Presiden mengeluarkan Perpu, silakan Presiden mengeluarkan Perpu, tetapi materi muatannya seyogyanya dibatasi. Tidak melebar, gitu ya, kepada cabang kekuasaan yang lain. Demikian, Mbak. Oke, Pak Doni, apa tanggapan Anda, Pak Doni? Ya, saya nggak terlalu dengar dari Prof. Susi tadi. Soal apa Mbak tadi? Mohon maaf. Iya, masih terkait soal Perpu ini, Pak. Keberatannya adalah karena ini dituangkan di dalam Perpu berbeda dengan yang tadi Anda sampaikan, patokan-patokan yang ada di undang-undang yang sudah dibahas dengan DPR, di mana Perpu ini sangat subjektif Presiden dan norma-norma terkait bahwa tidak bisa dituntut, kemudian juga termasuk mengatur apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu dinilai sebagai sesuatu yang
tidak tepat dilakukan atau tertuang dalam Perpu ini? Ya, mungkin untuk konkretnya saya ambil satu contoh ya, misalnya kebijakan untuk membebaskan bea masuk alat kesehatan itu. Nah, ini kan tentu saja diambil ya untuk apa? Supaya kita bisa memperoleh APD, rapid test, PCR, ya, masker medis, non medis dengan lebih cepat begitu ya, dan segera bisa didistribusikan begitu. Nah, ini kan kalau kita dalam kondisi normal kan ini dianggap sebuah kerugian negara ya, biaya yang harusnya masuk ke kas negara, pendapatan negara menjadi tidak ada. Tapi dengan Perpu ini maka pengambil kebijakan bisa memutuskan itu gitu. Tetapi kalau kemudian ternyata itikadnya tidak baik ya, bahwa ternyata di situ kebijakan itu diambil untuk menguntungkan satu dua kelompok saja atau pribadi yang bersangkutan, nah itu kemudian tidak kebal hukum begitu kan. Di situ kata sepanjang etikat baik ya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam masa krisis ini yang memang ya dalam kondisi normal bisa dianggap ya merugikan negara, bisa dianggap tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, tapi harus diambil begitu, Mbak, karena kita dalam situasi krisis ini butuh kecepatan. Ya, kita tahu bahwa kita butuh banyak sekali rapid test, banyak sekali PCR, APD, tenaga medis kita di rumah sakit membutuhkan APD. Nah, ini kalau kita menggunakan birokrasi normal, ya kebijakan yang diambil dalam situasi normal, maka akan bertele-tele dan korban akan semakin besar. Dan ini tentu saja pengambil kebijakan harus diberikan rasa aman dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu mempercepat penanganan COVID-19 ini, begitu Mbak. Pak Doni, tapi apakah betul pengambilan keputusan yang dibutuhkan kecepatan ini tidak bisa berbanding lurus dengan katakanlah tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintahan atau SOP yang benar? Iya, tentu saja tadi dikatakan bahwa ya kalau kita menggunakan ya SOP kondisi normal ya, maka tentu saja ini akan panjang sekali, dan ini tentu saja akan memperlambat ya datangnya barang, memperlambat distribusi, memperlambat tentu saja efektivitas dari kebijakan ini sendiri begitu. Nah, oleh karena itu ya bisa ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya terobosan begitu ya, kebijakan yang dalam kondisi normal tidak bisa dilakukan, tapi bisa dilakukan dalam kondisi krisis ini dan dipayungi hukum oleh Perpu nomor 1 2020. Meskipun tadi sekali lagi ya, bila itikadnya tidak baik dan menguntungkan diri sendiri pribadi atau kelompok atau golongan, nah itu yang saya kira bisa dipersoalkan. Karena sekali lagi pengambil kebijakan juga harus sadar bahwa kebijakan yang diambil itu sekarang ya fokusnya, objektifnya, tujuannya, sasarannya adalah keselamatan rakyat ya, bukan siapa-siapa tapi rakyat. Jadi sekali lagi ya Perpu ini bukan untuk melindungi pejabat supaya bisa korupsi berjamaah, supaya bisa korupsi rame-rame, tapi supaya bisa lebih cepat menolong rakyat dari wabah COVID-19. Oke, Bang Masinton. Ya, pertama pejabat itu ketika akan mendudukin pos jabatannya itu disumpah. Di dalam sumpah itu ya tidak boleh ya taat ajas pada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan yang ada, dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Di situ kan sudah jelas. Jadi menurut saya tidak perlu lagi ada norma yang menegaskan bahwa pejabat yang melaksanakan tugas KSSK ini tidak boleh dipidana, bahkan diperdata maupun dipetunkan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum tadi, di mana juga dalam prosedur pembentukan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kita ya, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu jelas di situ menganut asas non diskriminatif. Nah, kemudian juga bahwa dalam satu peraturan atau perundang-undangan itu tidak boleh dia memuat satu aturan yang bertentangan dengan
peraturan di bawah yang bertentangan dengan norma yang diatur secara hierarki perundang-undangan itu yang lebih tinggi di atasnya. Contoh umpama peraturan BI bisa menyampingkan produk perundang-undangan. Nah, jadi bahwa kita butuh kecepatan, iya, tapi tidak boleh kemudian kita memberikan cek kosong. Itu satu cek kosong tadi. Perpu ini memberikan banyak mengandung banyak unsur kelemahan, ya, adanya memberikan cek kosong di dalam Perpu ini, kemudian memberikan satu imunitas yang berlebihan. Nah, dalam prinsip negara hukum itu ya ada yang namanya asas legalitas. Ya, jadi semuanya itu diatur dengan aturan. Pejabat juga melakukan satu tindakan, dia berdasarkan aturan yang ada. Nah, aturan yang ada ini kan nggak boleh dong kemudian mengenyampingkan konstitusi kita, bahwa kita butuh langkah cepat untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini. Iya, semua kita tidak membantah itu, tetapi kewenangan yang diberikan kepada pejabat itu harus tetap terukur. Dia tidak bisa kemudian atas nama tugas COVID ini melakukan tindakan semaunya, kemudian tanpa ada jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kemudian tidak bisa dihukum. Nah, kalau itikat baik disumpah sudah jelas gitu. Iya, jadi bukan soal tidak bisa melihat soal itikat baik dan atau tidak dari Perpu ini ya. Iya, jadi dalam hukum aja kan juga nanti ditimbang itu ada unsur mens rea nggak, ada unsur niat jahat nggak di situ, ada unsur perbuatan melawan hukum nggak di situ. Nah, menurut saya tidak perlu lagi ditegaskan dalam norma ini. Ini kan ini menegaskan bahwa ya ini paranoid nih pembuat pelaksana ininya dalam Perpu ini, ya. Pejabat-pejabat yang diberikan kewenangan itu paranoid kayaknya. Dia tidak mampu mengemban tugas negara dengan melaksanakan itikat baik seperti dia menyampaikan sumpahnya. Sekalipun dia dibutuhkan kecepatan itu, Bang Masinton katanya memastikan kecepatan ada kemudian terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara karena ada kita mendatangkan barang-barang kesehatan dari luar negeri yang diharapkan ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Yes, di undang-undang itu semua jelas kok. Di undang-undang penanggulangan bencana dalam situasi apa, semua sudah diatur. Perundang-undangan kita itu sudah cukup mengatur itu sebenarnya. Bahkan sanksi hukumnya juga sudah jelas dalam situasi darurat dalam bencana. Kalau ada unsur perbuatan melawan hukum, bahkan sanksi hukumnya lebih tinggi. Nah, artinya apa? Di situ sudah menegaskan berkait dengan kebencanaan, jangan ada yang memanfaatkan ruang kebencanaan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Nah, artinya sudah jelas. Nah, nggak perlu ada kekhawatiran, laksanakan tugas sebaik-baiknya. Ayo, payung hukumnya sudah cukup. Tidak boleh lagi ada imunitas. Laksanakan aja. Gitu. Toh, semuanya itu kalau dilaksanakan dengan baik, itikat baik, tidak akan ada masalah hukum. Oke. Di situ ya. Kita sekarang jeda dulu. Nanti setelah jeda kita bahas lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas soal Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pak Doni, kita sekarang sudah tahu bahwa sudah ada beberapa elemen masyarakat yang kemudian menggugat mendaftarkan ini di Mahkamah Konstitusi. Apa tanggapan Anda dari Istana? Ya, saya kira itu mekanisme konstitusional yang memang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, ya pemerintah dalam hal ini
mempersiapkan ya bagaimana nanti dalam proses persidangan di MK bisa memberikan tanggapan dan jawaban yang terbaik dari gugatan yang ditujukan pada Perpu nomor 1 2020 ini begitu. Jadi saya kira tidak ada masalah ya seperti yang sudah juga banyak yang mengajukan judicial review ya terhadap berbagai produk undang-undangan ya ditanggapi dengan biasa, dengan tenang ya pemerintah mempersiapkan yang terbaik supaya nanti dalam persidangan juga ada jawaban-jawaban yang bisa ditanggungjawabkan dan juga bisa memuaskan bagi mereka yang menggugat Perpu nomor 1 2020 ini. Mengutip tadi dari Bang Masinton, apakah ini menunjukkan rasa ketakutan yang berlebihan dari paranoid istilahnya dari para pengambil kebijakan? Tidak, yang ditakutkan adalah wabah ini akan memakan waktu lama sehingga dampak ekonominya itu semakin berat. Ya per bulan Mei ini saja ya jumlah pengangguran sudah melampaui 2 juta pengangguran begitu, 2 juta kepala keluarga, 2 juta orang menganggur. Jadi saya kira kita ingin agar setiap kebijakan itu diambil dengan satu rasa aman ya, ada payung hukum yang memayunginya sehingga wabah ini bisa segera diatasi. Artinya kalau wabah ini cepat diatasi, dampak ekonominya juga bisa segera dipulihkan begitu. Jadi ini yang menjadi ketakutan, bukan ketakutan, kekhawatiran adalah tanpa adanya cara-cara yang out the box, cara-cara yang sifatnya terobosan begitu, kita akan menghadapi krisis yang berkepanjangan dan ekonomi yang terus memburuk ya sehingga bisa mengganggu stabilitas sosial, stabilitas politik, ekonomi bangsa ini. Dan ini yang kita tidak inginkan begitu, Mbak. Kalau rasa takut saya kira tidak ya. Artinya siapapun bisa mengajukan judicial review terhadap Perpu ini, silakan nanti akan direspon dengan baik oleh pemerintah begitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Doni Gahral Adian dari Tenaga Alih Utama KSP. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Saya ke Bang Masinton. Bang Masinton. Iya, jadi tidak ada yang namanya pembuatan perundang-undangan itu mengenyampingkan sanksi. Kok ini diberikan satu kewenangan besar dalam situasi luar biasa, ya. Masa kewenangan besar yang saya katakan tadi itu kewenangannya itu juga banyak berisi cek kosong kalau kita telaah itu satu persatu. Oke. Dengan kemudian kewenangan besar tadi tidak ada sanksi di situ. Nah semuanya didasarkan pada itikat baik apa segala macam dan nggak boleh dipidana. Emang malaikat apa? Oke. Dan tidak ada jaminan menurut Anda? Lah yang udah coba BLBI skandal, Senturi itu skandal. Kan kita ingin kita harus menegaskan bahwa jangan sampai ada skandal. Oke. Kalau ada skandal dalam penggelontoran biaya yang sangat besar, kemudian kebijakan untuk menegosiasi utang apa segala macam sampai ribuan triliun segala. Kemudian ini tanpa ada sanksi hukum, ini menurut saya ini perlu dipertanyakan lagi pejabat yang diangkat itu, ya, atau kru dalam KSSK ini. Kalau kita ibaratkan KSSK ini sebagai sebuah pesawat, krunya ini benar nggak sih? Gitu. Kenapa kok sampai nggak boleh diberikan sanksi hukum? Emang kita kan harus belajar dari sejarah sebelumnya, gitu. Nah maka ya kita untuk tidak mengulangin ini ya perlu ada norma sanksi hukum tadi. Presiden aja kalau melanggar hukum itu bisa diimpeach kok. Maka pembantunya yang kalau diberikan kewenangan sangat besar nggak boleh dikenakan sanksi hukum.
semuanya diukur dengan ini akan dilakukan dengan niat baik. Iya, sumpah aja itu udah niat baik, tapi tetap di dalam norma perundang-undangan itu tetap ada mengatur sanksi terhadap pelaksanaan kewenangan tadi jika melanggar hukum. Oke, baik. Bang Masinton, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Terima kasih, Bang. Ya, kita awasi sama-sama. Terakhir saya ke Prof. Susi. Prof. Susi, prosesnya sekarang berjalan dan sepertinya tadi kalau misalnya dari KSP mengatakan ya silakan saja yang berjalan di Mahkamah Konstitusi berjalan karena itu jalan demokrasi yang kita punya dan saat ini sedang dilakukan. Tapi kalau misalnya dari prinsip secara keseluruhan, Anda melihat ini betul bisa menjadi alat untuk kebal hukum beberapa pihak? Saya akan, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menjawab bahwa pada dasarnya ketentuan semacam Perpu ini atau peraturan semacam Perpu ini oleh Clinton Rossiter itu dikualifikasi sebagai constitutional dictatorship. Nah, jadi sebuah kediktatoran dalam tanda kutip untuk dapat menyelesaikan situasi-situasi abnormal yang diatur atau diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar. Sebagai sebuah peraturan yang dia mempunyai sifat constitutional dictatorship, maka dia mempunyai tendensi atau dia dapat saja kemudian akibatnya itu bisa eksesif begitu. Nah, untuk mengurangi eksesif itu, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu intinya Perpu itu harus dibatasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, Perpu itu haruslah dipandang sebagai the necessary evil. Jadi dia sesuatu yang sebetulnya tidak disukai tetapi dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pembatasan yang kedua adalah materi muatannya itu harus dibatasi. Di beberapa negara, materi muatan peraturan semacam Perpu ini dibatasi. Di Brasil misalkan, dia tidak boleh mengatur hak-hak politik, kemudian dia tidak boleh mengatur hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Kemudian dia tidak boleh mengatur organisasi cabang kekuasaan lain dan lain sebagainya. Gitu. Demikian juga di Italia itu juga dibatasi. Jadi pembatasan itu dari materi muatan. Kemudian ada pembatasan dari timing. Di beberapa negara peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu hanya dapat dikeluarkan oleh presiden apabila DPR sedang tidak bersidang. Atau dengan kata lain DPR sedang reses. Parlemen sedang reses gitu. Seperti di India. Di India itu dinamakan ordinance. Nah, boleh pemerintah mengeluarkan ordinance tetapi DPR-nya atau parlemennya haruslah sedang reses. Kalau parlemen atau DPR sedang tidak reses, dia tidak boleh mengeluarkan peraturan semacam itu. Dan kalau misalkan itu pembatasan dari timing. Kemudian pembatasan yang ketiga adalah Perpu itu harus dapat diuji secara politik dan dapat diuji secara hukum. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Mbak, dia sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, itu sedang diuji secara hukum. DPR yang mempunyai kewenangan untuk menguji secara politik, terutama menguji waktu dan keadaan sebagai dasar untuk membenarkan atau tidak membenarkan. Nah, ini saya juga akan sampaikan kepada DPR. Betul bahwa ketentuannya itu diajukan pada masa sidang berikut. Nah, seharusnya pada masa sidang berikut itu dibaca sebagai suatu maksimal, waktu maksimal. Karena apa? Karena ini kondisinya abnormal. Oleh karena itu, sebaiknya menurut saya DPR itu mulai melaksanakan praktek ketatanegaraan apabila ada Perpu dikeluarkan pada masa sidang DPR, maka DPR selalu memprioritaskan terlebih dahulu pembahasan Perpu. Sedangkan rancangan undang-undang yang lain itu bisa kemudian gitu ya. Dan pengujian hukum itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun tidak secara expressis verbis ada di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saya bisa memahami mengapa MK itu menguji Perpu gitu ya. Karena pada dasarnya Perpu kalau dikatakan dia lebih menampakkan sebagai political instrument daripada legal instrument gitu ya. Maka haruslah ada pengujian secara hukum terhadap instrumen-instrumen semacam ini. Dan
akan lebih baik diuji oleh MK. Karena apa? Karena inilah yang dikatakan sebagai judicialization of politics. Jadi persoalan-persoalan politik gitu, itu akan diselesaikan secara hukum. Dan itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara hukum tadi. Oke. Baik. Prof. Susi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Prof, kita lihat ini nanti endingnya seperti apa. Terima kasih, Prof. Ya. Sehat selalu. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Puluhan orang berunjuk rasa di depan gedung Capitol Illinois, Amerika Serikat menuntut pembukaan kembali wilayah tersebut. CNN Indonesia Prime News segera kembali.